Sesko TNI, Center of Excellence. Dengan moto, tegak amalkan Sabta Marga. Sesko TNI Media Center kembali hadir menjumpai Anda untuk menghantarkan berita-berita yang aktual dan menarik yang telah kami rangkum dalam episode ke-35. Berita pekan ini diawali dengan serah terima jabatan Dirkum dan Dirkersamik Sesko TNI. Bersama saya, Serda Tete Uzahra, saksikan selengkapnya sesaat lagi. Acara penandatanganan berita acara dan fakta integritas serah terima jabatan Dirkum dan Dirkersamik Sesko TNI dari Marsikal Pertama TNI Antariksa Anondo SE M. Terhan kepada Kolonel Penerbang Erwin Sugandi M. Han dan Marsikal Pertama TNI Semri Bija SE kepada Kolonel Tekwawan Teddy Ernando MPD. Saya berterima kasih sesungguhnya atas apa yang kami dikasihkan dalam kegiatan diskusi ini. Acara dilanjutkan dengan pemberian cindera mata dan ramah tamah. Ketua IKKT Pragatiwira Anggini Cabang BS3 Sesko TNI, Ibu Ida Arif Widianto memimpin acara serah terima jabatan Sekretaris IKKT dari Ibu Sasi Antariksa Anondo kepada Ibu Dewi Erwin Sugandi dan Ketua Seksi Ekonomi dari Ibu Novi Semri Bija kepada Ibu Ratih Wawan Teddy Ernando, serta pengangkatan Ketua Seksi Penerangan Ibu Santi Dores Afrianto bertempat di Gedung Vanildo IKKT. Dihadiri oleh para pengurus IKKT Pragatiwira Anggini Cabang BS3 Sesko TNI, dilanjutkan dengan ucapan selamat dan pemberian cindera mata serta ramah tamah dan diakhiri dengan sesi foto bersama. Pada hari yang sama, Inspektur Sesko TNI, Brigjen TNI Ahmad Solihin M. Han membuka acara sosialisasi bimbingan teknis pertanggungjawaban keuangan bertempat di Gedung Serasan Sesko TNI. Dengan materi cara pengisian TOR dan RAB yang disampaikan oleh Letkol CKU Warsono SE dan Letkol CKU Neni Nurzana SE MR. Pasis Dikret ke-52 Sesko TNI tahun anggaran 2024 menerima mata kuliah kepemimpinan dengan materi kuliah diskusi panel dengan mengusung tema mengintegrasikan kepemimpinan klasik dan kontemporer dalam menghadapi persaingan geopolitik Barat Timur di era digital, bertempat di Geraha Widya Adibrata, dipandu oleh moderator Kolonel Penerbang Anton Palaguna SE MMOAS dan Kombes Pol Suwandi Prihantoro, dengan menghadirkan pemapar panelis 1, Profesor Dr. Karim Suryadi MSI, panelis 2, Marsikal TNI Purnawirawan Cepi Hakim, dan panelis 3, Profesor Insinyur Purnomo Yusgiantoro MSc MA PhD. Acara diskusi panel dihadiri oleh Komandan Sesko TNI, para pejabat utama dan seluruh perwira siswa Dikret ke-52 Sesko TNI. Acara diakhiri dengan diskusi, sesi tanya jawab, pembacaan hasil diskusi oleh notulis dan foto bersama. Setelah apel pagi, seluruh personel Sesko TNI mengikuti kegiatan Bintal Rohani Doa Bersama. Kegiatan Bintal Rohani di Masjid Jannatul Ma'wa dihadiri oleh Komandan Sesko TNI dan para pejabat utama yang beragama Islam. Diawali dengan lantunan sholawat dipimpin oleh Kasih Bintal PNS Nuruddin SAG MAG, sholat duha bersama, pembacaan ayat suci Al-Quran dan ceramah Bintal oleh Ketua DKM Jannatul Ma'wa Letkol Laut Khusus Ade Jaini SAG. Kegiatan diakhiri dengan sholawat. Kedatangan Laksamana TNI Purnawirawan Dr. Marsetio SIPMM di Sesko TNI disambut oleh Komandan Sesko TNI dan didampingi para pejabat utama Sesko TNI. Dilanjutkan menuju Geraha Widya Adibrata untuk menyampaikan materi kuliah umum kepada perwira siswa Dikret ke-52 Sesko TNI tahun anggaran 2024 dengan tema
Sea Power Indonesia di Era Indo-Pasifik, yang diawali dengan pembacaan biodata penceramah oleh Dirdik Sesko TNI, Brigjen TNI Pramungkas Agus SIPM MH. Dalam materi kuliahnya, Laksamana TNI Purnawirawan Dr. Nasution menyampaikan pentingnya Sea Power Indonesia di era Indo-Pasifik. Di tengah dinamika geopolitik dan geostrategi kawasan Indo-Pasifik dan menjadi salah satu spektrum percaturan politik dunia, transformasi dari sebutan Asia-Pasifik terus bergeser menjadi Indo-Pasifik, mencerminkan landscape strategis global sekaligus mengokohkan arti penting Indonesia sebagai penghubung Samudra Pasifik dan Samudra Hindia dalam percaturan dunia. Acara dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab dan diakhiri dengan pemberian plakat dan sesi foto bersama. Sekali lagi terima kasih juga pada seluruh para siswa dan komandan beserta wadah dan seluruh pejabat atas kesempatan yang baik ini. Next, saya siap lagi untuk memberikan pemahaman tentang leadership di abad 21. Sea Power yang di dalam era Indo-Pasifik ini memberikan suatu peran atau yang sangat strategis di dalam pertahanan negara kita. Pada hari yang sama, Pasis Dikrek ke-52 Sesko TNI menerima pembekalan dari staf ahli Menteri Keuangan Republik Indonesia bidang pengeluaran negara, Bapak Sudarto SE MBA MKom PhD CGEIT. Kedatangan beliau disambut oleh Inspektur Sesko TNI Brigjen TNI Ahmad Solihin. Dalam materi kuliahnya, Bapak Sudarto menyampaikan kuliah umum tentang dinamika ekonomi global geopolitik serta penganggaran Kementerian Pertahanan. Dalam paparannya, beliau juga menyampaikan materi tentang sekilas ruang lingkup keuangan negara, dinamika geopolitik perekonomian, dan kinerja fiskal. Acara kuliah umum dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab dan diakhiri dengan pemberian plakat serta foto bersama. Kedatangan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono di Sesko TNI disambut oleh Komandan Sesko TNI dan didampingi para pejabat utama Sesko TNI. Bandung 6 September 2024, Sesko TNI teruslah menjadi Center of Excellence yang mencetak para pemimpin TNI di masa depan, mewujudkan Indonesia Emas 2045, Indonesia yang semakin aman dan damai, adil dan sejahtera, serta maju dan bersih. Salam bangga AHY. Sebelum memberikan kuliah umum, Menteri Agus Harimurti Yudhoyono didampingi oleh komandan dan para pejabat utama Sesko TNI melaksanakan peninjauan fasilitas di Sesko TNI. Diawali dengan kata pengantar oleh Komandan Sesko TNI dan penayangan profil Bapak Agus Harimurti Yudhoyono. Selanjutnya, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono memberikan materi kuliah umum kepada Pasis Dikrek ke-52 di kelas Adi Brata. Di awal penyampaian materi kuliahnya, AHY mengapresiasi keberadaan Pusat Olah Yuda atau Pusoyu Sesko TNI sebagai wargame system dalam pengaplikasian operasi gabungan TNI. Semoga Sesko TNI sebagai Center of Excellence tetap menjadi lembaga yang mencetak para pemimpin TNI yang handal di masa depan. AHY juga mengapresiasi moto sakti kebanggaan Pasis Dikrek ke-52 Sesko TNI yaitu sinergi dan strategik, adaptif, kredibel, teguh dan transformatif serta integratif. Selanjutnya, AHY menyampaikan materi tentang pertanahan dan pertahanan. Acara kuliah umum dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab, pemberian plakat dan cindera mata dan diakhiri dengan sesi foto bersama. Terima kasih yang setinggi-tingginya atas nama lembaga dan sivitas akademika daripada Sesko TNI dan para Pasis Dikrek 52, di mana dengan kesibukan yang cukup padat, Bapak Menteri ATR BPN masih berkenan hadir di tengah-tengah para Pasis Dikrek 52 untuk memberikan pembekalan, yang mana para Pasis ini sebentar lagi akan menyelesaikan pendidikannya di bulan November. Di dinamika begitu dinamis dan serba fuka ini, tentunya prajurit TNI harus memiliki suatu pemahaman atau memiliki suatu pemahaman yang sangat terkait dengan masalah pertanahan yang tentunya dalam pelaksanaan dalam kedinasan akan selalu menghadapi permasalahan. Kaitan dengan tersebut, tentunya tujuan daripada pembekalan yang telah diberikan oleh Bapak Menteri ATR BPN, di mana dalam temanya adalah memberikan pemahaman strategis untuk pengelolaan
lahan dan tata ruang wilayah dalam mendukung operasi militer dan pertahanan nasional. Hal ini tentunya adalah agar para pasis mendapatkan pemahaman secara komprehensif tentang bagaimana mengelola pertanahan yang menjadi tanggung jawab nanti, dan juga tata ruang wilayah yang harusnya selalu sinergi dan strategis dalam arti sesuai dengan tata ruang wilayah nasional pun daerah, karena hal ini sangat penting bagi pertahanan nasional. Yang kedua, untuk sasarannya adalah bahwa para pasis nantinya tentunya setelah mereka melaksanakan kegiatan pendidikan, mereka akan menghadapi berbagai masalah di dalam penugasan nanti terkait dengan pertanahan, sehingga mereka dengan adanya pemahaman tersebut, mereka bisa memberikan suatu pemahaman dalam arti memberikan suatu upaya pemasaran dalam pertahanan yang dihadapi di wilayah nanti dengan komprehensif dan tentunya dengan cara yang sebaik-baiknya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Demikian. Kita tadi serius membicarakan apa yang menjadi tantangan Indonesia hari ini dan ke depan, dihadapkan pada perkembangan geopolitik dan situasi dunia saat ini. Tentu saya kaitkan antara urusan pertanahan dengan pertahanan negara. Ini menjadi domain Kementerian ATR BPN dan tentunya TNI, termasuk Polri tentunya, termasuk tentunya Sesko TNI punya panggilan agar ke depan tugas-tugas yang dijalankan juga semakin relevan, menjawab berbagai isu tadi, dan dengan menyiapkan tata ruang wilayah pertahanan yang semakin kredibel dan juga adaptif terhadap lingkungan strategis dan berbagai tantangan yang ada di sekelilingnya. Ini benar-benar bisa menghadirkan blueprint yang semakin baik ke depan. Kita ingin negara kita tetap berdaulat, tidak ada kekayaan alam kita yang dicuri oleh siapapun, dan kita mencegah terjadinya sengketa-sengketa pertanahan yang ada di sekitar kita, termasuk saya tadi menyampaikan agar TNI, Polri, dan semua stakeholders menjaga aset yang dimiliki, jangan sampai kemudian juga menjadi bagian dari sengketa dan konflik tersebut. Pada akhirnya, jika tanah diatur dengan baik, tata ruang kita gelar dengan seproporsional mungkin untuk memenuhi kebutuhan pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, termasuk menjaga lingkungan hidup dan menjaga keberlanjutan alam kita ke depan, insya Allah Indonesia akan semakin maju, progresif, semakin sejahtera juga. Kita ingin Indonesia Mas benar-benar terjadi di tahun 2045. Gitu. Demikian pemirsa, edisi ke-35 pekan ini. Keberanian dan disiplin adalah landasan kami. Pantang mundur adalah prinsip yang terpatri dalam jiwa, karena kami sadar bahwa setiap tetes keringat dan pengorbanan adalah demi rakyat Indonesia tercinta. Saya, Serda Tete Uzara, izin undur diri. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sesko TNI, tegak amalkan Sabta Marga.